Ya, sahabat bonsai, jumpa lagi hari ini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan dalam segala hal dan rezeki selalu dilancarkan. Ya, salam semangat selalu. Yang jelas, the Max selalu di hati ya. Nah, buat teman-teman semua hari ini jumpa dengan Pak. Kita akan mengerjakan salah satu cancang yang ada di video. Hari ini berbagi, yang jelas sejauh mana kita bisa proses pohon ini dengan menggunakan pot yang kecil. Jadi kita artinya sancang ini kita program di atas pot, bukan di bawah. Nah, Pak dia akan ceritakan juga bahannya seberapa kita dapat, terus prosesnya bagaimana, nah, dan bagaimana cara menjaga kesehatan ini tetap stabil. Karena di sini kan kita menggunakan pengelolaan. Oke, simak. Jangan lupa komen ya, like dan komen. Oke, kita langsung sambil mencoba nih, pada beli alat satu. Jadi beli catok ya, catok piring. Ukurannya 16 sama dengan potong kawat. Jadi khusus buat ini, buat mengerjakan pohon the max 30 ke bawah ya. The maksimum 30 bawah. Ini enak alatnya. Dipotong kawatnya juga. Ini nasi cedera. Pada baru beli kemarin harganya berapa ya? 200 sekian ya. Kita tes sekarang. Nah, ini salah satu sanjang yang kita program ya di pot. Nah, di pot dan kondisinya kemarin sempat pada potong di sini karena di sini dia nggak terlalu over ya. Nah, jadi kita lossnya kita biar panjangnya di sini sama yang cabang keduanya di sini. Nah, ternyata kita proses sancang ini di atas pot pun bisa menghasilkan yang maksimal. Yang penting kontrol, jangan lupa ya, kontrol untuk penyuburan. Bagaimana caranya? Nah, jadi tipsnya kita boleh berbagi dalam perawatan dulu ya. Dalam perawatan sancang ini yang ada di pot, kita untuk rutinitas proses penyuburan itu, kalau dirasa pohon udah mulai agak kuning daunnya dan bunganya banyak, ciri-cirinya berarti akarnya udah penuh. Ya, udah penuh. Jadi cara Pak De di sini, jadi Pak De cuma memotong atau cabut, kita potong sekian senti ya dari bibir pot ini, dari akar juga keliling potong cabut. Habis itu taruh lagi, tuangin media atau media bekas atau media habis pakai ini kita gunakan lagi, bisa nggak? Bisa. Jadi tinggal cuci. Kalau pada kasih pupuknya Cocofit, kotoran kambing, sekam, campur aduk, habis cuci lepasinnya kita tuangkan lagi. Itu kalau medianya sancang. Nah, buktinya hasilnya seperti ini pada dapat. Teman-teman udah lihat sendiri. Ya, itu. Nah, kita lihat dulu kondisi pohonnya. Kita cek keliling, kondisinya subur. Akar juga. Jadi hamanya untuk sancang di pot atau pohon lain rata-rata rumput ini yang tumbuh banyak. Cara menghilangkan cabut saja. Kalau gulma-gulma gitu tuh mempengaruhi dengan kesehatan pohon apa gimana? Pengaruh terutama di pada lumut ya. Ini kan pengaruh juga dengan Hmm. lumut lembab ya pada akar gitu. Nah, jadi merangsang juga penyakit bila datang. Kalau bisa ya kita cabut. Oke. Karena ini cepat sekali tumbuh. Kayak rumput air tuh loh, cepat sekali dia subur. Ini. Nah, kalau medianya subur, dia juga ikut subur, narik makanan ini. Nah, bersih. Nah, hari ini kita cek keberadaan ini. Jadi kita kan bereksperimen nih. Artinya pengelolaan di pot ukuran sekian. Ini kalau nggak salah ukuran 40 ya. 40 lawan 35. Jadi pot ini. Nah, ukuran pohon sancang ini, jadi kita ambil maksimumnya 30 cm. 30 ya. Ya, lingkar batangnya lumayan besar. Nah, cuman ini salah satu pohon yang menurut Pak De senang sekali Pak De lihat.
Jadi memohonnya kuat. Jadi pohon itu tidak besar gitu loh, tidak bogel. Jadi Pade pingin melihat atau pingin mendesain ya pohon-pohon yang kelihatan natural, seperti kayak di di Alam hutan, gitu di ya. alam gitu. Seperti ini contoh nih, akar ya. Ya nanti kita buka akar pelan-pelan, batangnya agak tinggi. Artinya proporsinya enak lah kalau dipandang. Kayak memandang pohon di alam. Nah, karena teman-teman sekarang kan rata-rata prosesnya bogel. Nah, cuman kadang kalau diperhatikan secara detail tuh kesan alamnya agak minim dia. Karena di alam tuh bogel sekali kan ada mungkin jarang ya. Cuman lebih banyak tuh memohon. Jadi memohon seperti ini. Kayaknya kalau kita memandang tuh nggak membosankan gitu loh. Kayak tinggi, kayak di alam gitu. Nah, tinggal tantangan kita membuat proporsi pohon ini. Bagaimana keseimbangan percabangan, ada cabang, ranting, dan seterusnya. Nah, ini. Nah, bahan ini pada dapat itu dari teman. Yang mana juga ada ya, cabang beberapa minim lah ya. Nah, ini semua baru. Termasuk ke samping itu baru. Jadi awal tertariknya karena naturalnya enak banget dilihat. Nah, kalau ada yang punya pohon ini boleh ditawarkan pada bahan-bahannya. Jadi senang lihatnya, apalagi nanti ke depannya harapan Pade di Pandemax ya. Tampil pohon-pohon yang benar-benar natural. Ini natural itu enak. Seperti bagaimana kita menampilkan pohon seperti melihat pohon di alam semesta. Nah itu, jadi dari hasil budidaya ini kita bisa menampilkan pohon-pohon yang betul-betul enak ya dipandangnya. Nah ini nih. Nah, jadi prosesnya. Nah, terus untuk mencari proporsinya cabang ini, Pade melakukan pengelosan dengan media sebegini. Nah, jadi kita ganti medianya kalau udah penuh kita ganti apa yang kita bahas tadi ya. Nah terus untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk mencari balance-nya nih, kita biarkan untuk cabang pertama ini kita los ya, los potong, habis itu dipengelos lagi, dipotong lagi, los potong. Nah selanjutnya ini terusan. Nah terusan. Jadi dari cabang ini ranting ini, nah ranting ini tidak tidak mesti harus besar sekali kita potong, karena sudah ada yang ranting-ranting yang lain untuk menarik membesarkan itu. Yang utama itu besar loh per cabang dulu pertama yang besar ya, sebesarnya ya semaksimalnya kita dapat. Yang jelas sudah proporsi sama batangnya, habis itu anak cabang. Itu perhatikan betul ya. Jadi perhatikan betul besar dulu, udah pas baru potong. Tapi kalau ranting mengikuti karena sancang yang pada proses ini kita potong agak kecil. Nah seperti inilah contohnya. Dia potong. Ini kalau tumbuh tunas baru, ini bengkak dia besar juga jadinya. Kalau sendigi bisa tidak agak lama, kalau sancang bisa lebih cepat. Nah ini nih. Nah, jadi pertanyaannya, bisa nggak kalau di ranting kita potong di belakang, Pak, yang habis potong itu bengkak? Bisa. Contoh salah satunya ini nih. Nah ini juga. Udah potong kecil ini bengkak mulai ini. Ya, yang lebih gampang lagi di sini. Nah ini habis pada potong nih. Ini. Ini potong nih bengkak juga di sini. Nah ini juga pada potong nih bengkak. Oke, ini masih pengelosan beberapa. Namun kita akan eksekusi. Nah, jadi ada berapa harus dipotong. Karena ini kan masih pengelosan juga. Nih. Tuh. Ini kering. Kering buang. Potong biar tumbuh tunas. Ini untuk buat mahkota, kembali pada jelaskan. Nah, di sini buat mahkota di sini. Ini kan habis potong nih. Tarik lurus dulu, agak tekuk-tekuk dikit ya, sesuai dengan selera kita. Nah, kalau tidak dapat, lakukan pemotongan kayak seperti ini. Pada map pakai catat ya. Ini potong. Tumbuh lagi. Nah, kita mencari tunas yang tumbuh, ruas yang paling pendek untuk mengisi mahkota ini. Kalau tidak bisa main potong lagi, main potong terus begitu tumbuh potong tumbuh potong. Kalau tidak dapat kita ruas yang pendek, pasti panjang. Agak sulit dapatnya itu loh. Berarti yang ini nanti batas atasnya itu di sampai mana, Pak? Ya di sini aja. Paling kita ambil di sini. Yang di mana? Di mana? Di sini nanti. Ketutup. Ya, di sini.
Oh, di situ Ya, batas atasnya. ya paling tinggi ya di sini lah mentoknya. Oh, Kita lihat idealnya. Nah, kalau ukur pada meteran dulu ya. Kalau ukur ketemu 30-nya, tuh masih jauh. sejauh ya. Tapi lihat dari pohonnya besar sekali ya. Mhm. Nah, masih jauh. Enggak di sini, Pak. Apanya? Di sini batangnya ini, Pak. Enggak, potongnya paling di sini. Nah, itu tunas dah puncaknya itu. Oh, Saya buat puncak lagi. Nah, karena ini kan udah proporsinya enak. hmm, Besar, besar kan? hmm. Besar, ngecil, ngecil, ngecil itu dapat ya. Karena ini kan udah bekas potong, ini potong di sini aja. Oh, siap. Nah itu. Jadi di sini desainnya kita buat buah mahkota. Jadi konsepnya ini twin ya. Twin atas. Jadi sini pada buat mahkota, di sini juga buat. Ini pondasi mahkotanya dong. Ini baru motong, nanti kalau gimana kita potong pendek lagi. Tuh. Sudah pengelosan untuk. Nah di sini pengelosan ini kita membuat proporsi ini kembali pada bilang jaga kesehatannya. Kesehatan paling penting, kontrol ya. Pupuk cair, silakan kontrol. Nah, gimana? Cantik kelihatan? Atau gimana? Masuk. Istimewa nih. Gimana kira-kira tuh? Tuh, jadi kita lihat pondok kayak di alam dulu. Enak dilihatnya. Apalagi akarnya ya. Ya. Benar-benar natural lah kali. Hmm. Wih, enak sekali. Nah, kalau sudah kita desain sancang seperti ini, harapan kita kembali nilai investasinya gede. Ya. Nah, buat teman-teman semua, jadi perkumpulan kelompok tani bonsai Demek seluruh Indonesia. Jadi teman-teman seluruh kabupaten silahkan membuat cabang. Jadi buat cabang, kita buka ruang selebar-lebarnya buat cabang. Dan pada informasikan, bagi cabang yang mengadakan event, artinya di The Max Sekretariat Indo ya, tidak ada memungut biaya apapun dalam konteks baik itu royalti, tidak ada ya, termasuk juga pemungutan di luar pameran. Artinya kecuali kartu KTA ya, kembali juga kalau bila perlu buat event tuh seringan-ringannya, semurah-murahnya. Nah, artinya dari pusat, kantor pusat, kalau memang memberikan kesempatan atau waktu bisa terjangkau memakai alat yang di kantor induk silakan. Jadi kita juga tidak memungut bayaran. Silakan biayanya operasionalnya diurus sendiri, baik itu laundry ya atau transportasi. Adapun biaya perawatan seikhlasnya dari cabang, kita nggak ada target. Jadi karena banyak yang ada cabang yang bertanya, seolah-olah The Max itu yang buka cabang tuh ada pungutan bayaran besar. Tidak ada gitu, apalagi puluhan juta tuh nggak ada. Sesuai standarnya seperti sertifikat 4.000 ya. Nah, jadi kalau yang lain-lain tinggal mengikuti prosesnya sesuai dengan administrasi yang ada di kantor. Yang jelas tidak ada memberatkan, justru meringankan. Awalnya kalau pada biasa buat event ya di luar konteks The Max dulu biayanya 250 sampai 300 juta. Sekarang buat pamnasnya, pamer nasionalnya Road to the Max 100 juta udah cukup, bisa lebih. Apalagi ada meja, support meja. Jadi standarnya event ini kita buat semurah-murahnya, seringan-ringannya buat cabang. Karena kita berpikir untuk berkesinambungan. Event The Max itu berlangsung terus, jalan terus. Karena apa? Dengan adanya event The Max ini menyeluruh ada seluruh Indonesia, harapan Pak D bisa meningkatkan ekonomi kreatif, ya, dan meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama di para petani kita. Jadi teman-teman silahkan buat cabang ya atau kabupaten perkumpulan penggemar bonsai The Max ya. Jadi yang jelas harapan Pak D dengan budidaya ini kita bisa menyelamatkan alam semesta dan melestarikan alam. Kalau bisa saran Pak D jangan menunda. Ayo kita berbudidaya. Ya, itu semangat selalu. Yang jelas buat teman-teman jangan kasih kendor. Ingat jangan lupa The Max selalu di hati. Salam The Max selalu.